Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan nikmat umur panjang kepada kita, sehingga kita berada di satu bulan yang mulia, bulan Rajab, di tanggal di mana pada tanggal ini telah terjadi peristiwa agung yang disebut dengan kejadian Isra Mi'raj. Tanggal 27 Rajab. Yang pertama, dari Isra Mi'raj ini yang harus kita pahami, bicara Isra Mi'raj bicara urusan akidah. Akidah apa yang dimaksud adalah akidah sam'iyah. Orang yang tidak percaya kejadian Isra Mi'raj jelas dinyatakan kafir. Bukan hanya berdosa, karena ranah Isra Mi'raj masuk kepada kategori urusan akidah, bukan ibadah. Yang kedua, dari Isra Mi'raj ini yang harus kita pahami, betapa ada satu tugas mulia yang Allah berikannya di tempat yang tinggi dan mulia, yaitu langit. Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan jihad, Allah memerintahkan amal ibadah yang lain. Semua perintahnya diturunkan di bumi melalui Jibril kepada Kangjeng Nabi. Tapi beda dengan urusan perintah sholat, Nabi dipanggil naik ke langit untuk menerima tugas sholat. Satu-satunya perintah ibadah yang Allah berikan di langit hanya sholat. Artinya apa? Sholat adalah hubungan antara kita dengan Allah langsung naik ke atas. Kemudian masalah sholat ini dalam agama mungkin dijadikan nomor 2 setelah urusan akidah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di hari kiamat, di akhirat, yang paling pertama dihisab di antara ibadah yang lain adalah ibadah sholat. Hanya saja yang harus kita pahami bersama, selain sholat ini menjadi ibadah yang pertama dihisab oleh Allah, sholat pula ternyata yang menjadi penentu amal kita diterima atau tidak oleh Allah. Maka dikatakan as-sholatu abwabul a'mal. Sholat itu adalah pintu-pintunya amal. Artinya kalau ibadah sholat kita diterima, maka ada kemungkinan amal ibadah yang lain bisa diterima. Tapi kalau pada koreksian ibadah sholat saja sudah acak-acakan, tidak diterima, maka jangan harap puasa kita, jihad kita, sodakoh kita, tahajud kita, semua ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penentunya ada di sholat. Dan kita bisa rasakan paling berat-beratnya ibadah adalah ibadah sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat adalah ibadah yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa ibadah sholat paling berat? Karena ibadah sholat penentu. Kalau sholatnya diterima, maka ibadah yang lain bisa diterima. Tapi kalau ibadah sholat kita ditolak sama Allah, jangan harap ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar godaannya pun paling berat. Bahkan di dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti kata Allah akan ada satu generasi, yang mana generasi tersebut adaa'us shalah,
tukang menyia-nyiakan, menunda-nunda sholat. Wattaba'us syahawat, dan tukang mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pesan penting bagi kita, bagaimana agar kita tidak tergolong generasi ini, terutama nanti kepada anak keturunan kita. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang selalu menyia-nyiakan, menunda-nunda sholat. Maka dalam satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah kami semua penegak sholatmu, yang mendirikan sholatmu, wa min zurriyati, dan semua keturunanku jadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Kita tidak mau mempunyai generasi keturunan yang dikatakan di ayat ini yang tukang menyia-nyiakan sholat. Nauzubillah, hari ini tersaksi oleh kita betapa orang yang disibukkan mencari dunia berani menunda-nunda sholat, bahkan berani meninggalkan sholat hanya gara-gara mengejar-ngejar dunia. Orang yang paling rugi menukar harta dunia dengan pahala sholat yang sangat luar biasa. Dan nauzubillah, harta yang dikumpul-kumpul nanti di akhirat akan menjadi saksi atas kita telah di dunia menyia-nyiakan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Berbicara tentang sholat, ada pula yang harus kita perhatikan, terutama untuk para laki-laki. Tidak cukup kita sholat sendiri, karena dalam agama bagi laki-laki diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Keutamaan sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu bandingannya 27 derajat. Sampai-sampai saking pentingnya masalah berjamaah ini, Nabi tidak pernah memberikan toleransi kepada siapapun kaum laki-laki, termasuk kepada salah satu sahabat Nabi yang buta, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum pernah minta keringanan kepada Rasul karena buta. Ya Rasul, bolehkah aku tidak ikut berjamaah? Karena tidak ada yang menuntunku ke masjid, aku kesulitan melangkahkan kaki ke masjid. Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida'a bis sholah. Wahai Ibnu Maktum, apakah kau mendengar panggilan azan? Apa jawaban Ibnu Maktum? Iya ya Rasul, saya mendengar panggilan azan. Maka kata Nabi, fa'ajib, kamu harus memenuhi panggilan azan, hadir ke masjid untuk ikut berjamaah. Saking pentingnya berjamaah bagi kaum laki-laki. Jangankan orang yang sehat seperti kita, yang melihat matanya, Ibnu Maktum sendiri yang buta tidak ada keringanan untuk meninggalkan berjamaah. Apalagi seperti kita yang Allah berikan fisik yang sempurna dalam keadaan sehat, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Hikmah dari berjamaah, orang yang menjaga berjamaah maka hidupnya akan senantiasa ikut bersama-sama, bergotong royong. Sifat-sifat kebersamaan akan tumbuh di dalam dirinya, jauh dari sifat-sifat egoisme, hidup sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi. Itu salah satu hikmah orang kalau terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Sekedar penghantar riyadoh malam hari ini berkenaan dengan tanggal 27 Rajab, pada kesempatan ini sedikit mengingatkan tentang Isra Mi'raj, beberapa poin yang harus kita pahami, dan yang terpenting betapa nilai-nilai sholat, terutama sholat berjamaah, hikmah Isra Mi'raj dari tahun ke tahun yang kita selenggarakan. Paling tidak kita mari bersama terus mengevaluasi ibadah sholat kita, meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, karena ternyata sholat menjadi penentu untuk diterima dan tidak diterimanya amal-amal kita yang lain. Mudah-mudahan riyadoh ini ada